Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Waslih dimanapun saudara berada, pada hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub pada halaman 101 pertengahan, kajian tentang fadilah doa. Lanjutan pada kaji yang pertama hari itu. Ini kita baca ya. Berikutnya sabda Nabi SAW, tiada izin Allah Ta'ala bagi hambanya pada minta doa hingga diizinkan baginya pada perkenanannya. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini, tidak ada diizinkan Allah bagi seorang hamba dalam berdoa hingga diizinkan baginya pada perkenanannya. Jadi siapa yang bisa berdoa, itu kan tanda Allah izin. Jadi kalau orang yang berdoa itu Allah izinkan dia bisa berdoa, dia mau mendoa itu tanda Allah izin, berarti Allah juga mengizinkan untuk mengabulkan doa. Jadi asal ada kesempatan kita mau berdoa kepada Allah, berarti kesempatan atau perkenanan dari doa kita itu kemungkinan besar ada. Itulah maksud hadis itu. Kemudian daripada Nabi SAW lagi, barang siapa yang dibukakan baginya pintu doa, niscaya dibukakan baginya pintu segala kebajikan. Dan satu riwayat dibukakan baginya pintu surga. Satu riwayat dibukakan baginya beberapa rahmat. Dan sabda Nabi SAW, la yuddul qada'u illa du'a wa la yazidu fil umuri illa al-birru. Tiada menolakkan qada melainkan doa, dan tiada menambah pada umur melainkan kebajikan seperti sedekah dan menghubungkan rahim. Jadi begini ya. Dari hadis tersebut kita dapat memahami barang siapa yang dibukakan baginya pintu doa, siapa yang masih ada kesempatan untuk berdoa, niscaya dibukakan baginya pintu segala kebajikan. Jadi kebaikan-kebaikan dari doa itu akan Allah kabulkan. Dalam satu riwayat lain disebutkan, ini ada satu riwayat, daripada satu riwayat lain dibukakan baginya pintu surga. Jadi siapa yang masih ada kesempatan untuk berdoa, Allah izinkan untuk berdoa, berarti dia akan dibukakan pintu surga, masuk surga dengan doanya itu. Dalam riwayat lain lagi disebutkan, siapa yang masih bisa berdoa, maka dibukakan baginya beberapa rahmat. Jadi rahmat Allah kasihkan sama dia dengan berdoanya tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sabda, la yuruddul qada'u illa du'a wa la yazidu fil umuri illa al-birru. Tiada menolakkan qada. Jadi tak ada yang bisa menolak qadanya Allah kecuali doa, kata dia. Jadi yang bisa menolak qada dan qadarnya Allah itu doa. Dan tiada menambah, dan tak ada yang bisa menambah pada umur. Jadi yang bisa menambah umur itu adalah kebaikan. Di antara kebaikan tadi contohnya seperti sedekah dan menghubungkan rahim. Jadi berdasarkan hadis ini, bahwa orang yang berdoa itu bisa merubah qada dan qadarnya Allah. Jadi qada dan qadar Tuhan itu bisa berubah dengan adanya doa. Begitu juga umur kita itu bisa bertambah kalau kita berbuat baik. Dari sini kita dapat memahami bahwa doa itu bisa merubah takdir. Takdir mana ini? Nanti di kitab ini di penghujung nanti akan disebutkan takdir mana yang berubah. Nah, kalau kita kaji tentang qada dan qadar Tuhan itu kan kita akan teringat dengan qada mubram dan qada mu'allaq. Jadi dua qada itu berdasarkan hadis ini bisa berubah berkat berdoa kepada Allah. Hikayat. Berkata seorang laki-laki daripada Khus'am. Aku datang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berkata baginya, engkau sangka akan bahwasanya engkau Rasulullah, sabdanya bahkan. Maka aku berkata, apa amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala? Sabdanya beriman dengan Allah, kemudian menghubungkan rahim. Dan aku berkata, apa amal yang terlebih murka kepada Allah? Sabdanya syirik bagi Allah, kemudian memutuskan rahim. Jadi ini dihikayatkan, bunyi hikayat begini, ada seseorang laki-laki dari Khus'am entah suku, entah daerah, pokoknya dari sana dia berasal. Lalu dia menjumpai Nabi, dia datang kepada Nabi, dan dia pun berkata kepada Rasulullah. Aku berkata, mana bunyi kata dia? Engkau sangka akan bahwasanya engkau Rasulullah. Dan dia jumpai
Ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau lah orang yang mengaku sebagai Rasulullah. Engkaukah utusan Allah itu? Kan begitulah kalau bahasa kita. Engkau sangka, begitu bahasanya. Kalau kita salah paham, Pak, bahaya ini. Jadi engkau sangka akan bahwasanya engkau Rasulullah. Kaukah orang yang mengaku sebagai Rasulullah itu? Nah, sabdanya, Nabi pun menjawab, bahkan iya, akulah Rasulullah tuh. Aku yang dikirimi Allah tuh. Nabi akhir zaman tuh. Maka aku kata dia, laki-laki yang dari suku Husam tadi, dari daerah Husam tadi pun, dia pun berkata, amal apa yang Allah cintai? Jadi amal apa yang Allah cintai? Nabi pun menjawab, amal yang paling Allah cintai itu adalah beriman kepada Allah, yaitu menyambung tadi silaturahim, menghubungkan rahim. Kemudian aku pun berkata lagi, aku pun bertanya, amal apa yang paling Allah murkai, yang tak disukai Allah? Lalu Rasulullah pun menjawab, syirik, berbuat syirik, menduakan Allah, dan memutuskan tadi silaturahim. Jadi menyambung tali silaturahim, beriman, ibadah yang Allah cintai. Sebaliknya berbuat syirik, memutuskan tali silaturahim, itu yang Allah murkai, yang tak Allah sukai, yang Allah benci. Kemudian tersebut pada Sahih Bukhari. Ada disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bermula rahim itu tergantung pada aras. Berkata ia, barang siapa yang menghubungkan daku, dihubungkan dengan dia, dan barang siapa yang memutuskan daku, diputuskan dengan dia, Allah Ta'ala. Nah, jadi begini, pahamnya nih. Jadi kita kan tahu bahwa yang namanya rahim kasih sayang Tuhan tuh. Jadi bisa saja tuh rahim itu berbentuk dia. Nah, ini seolah-olah rahim itu berbentuk. Jadi disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, rahim kasih sayang Tuhan tuh berbentuk dia. Jadi dia itu tergantung, rahim itu digantung pada aras, di bawah aras. Nah, jadi rahim itu berkata rahim itu, barang siapa yang menghubungkan daku, siapa yang menyambungkan tali silaturahim, menyambungkan kasih sayangku, kata dia, maka dia akan dihubungkan Allah, disambungkan oleh Allah segala macam. Kan begitu. Dan barang siapa yang memutuskan daku, yang tak mau menyambungkan tali silaturahim, maka diputuskan dengan dia oleh Allah. Jadi diputuskan Allah lah segala macam rahmat yang nggak dapat dia, nikmat yang nggak dapat dia kalau dia memutuskan tadi silaturahim. Itu rahim itu sendiri yang bercakap, yang mengatakan. Nah, itulah pentingnya kita ini menyambung tadi silaturahim. Kemudian berikutnya lagi, dan hikayat lagi pada halaman 102 ya. Masuk dua orang laki-laki atas Nabi Daud alaihi salam, maka mengkhabarkan dia oleh malaikat maut bahwa salah seorang daripada keduanya hendak mati, kemudian daripada 7 hari, kemudian melihat akan laki-laki itu oleh Nabi Daud alaihi salam, kan begitu, kemudian daripada 7 hari. Maka bertanya ia akan malaikat maut daripada halnya, maka berkata ia bahwasanya laki-laki itu tatkala keluar ia daripada engkau, menghubung ia akan rahimnya, maka ditambahkan Allah pada umurnya 20 tahun. Nah, ini paham nih kira-kira kisahnya? Kisahnya kan begini, tentang fadilah menyambung tadi silaturahim. Ada sebuah hikayat. Masuk ini maksudnya datang dua orang laki-laki menjumpai Nabi Daud alaihissalam. Jadi dua orang laki-laki saya datanglah malaikat maut datang mengasih tahu kepada Nabi Daud. Kata malaikat maut, salah seorang dari keduanya, umpamanya yang datang tuh Udin sama Ucok. Ini Udin Ucok, dia kata malaikat maut, si Ucok ini, kata dia begitulah, mengasih tahulah malaikat maut, si Ucok ini hendak mati kemudian daripada 7 hari. 7 hari lagi mati dah ni. Si Ucok ni, si Daud, si Udin enggak, kata gitu kata malaikat maut. Kemudian melihat akan laki-laki itu oleh Nabi Daud. Udah lewat 7 hari, ditengok oleh Nabi Daud, si Ucok masih hidup. Padahal tadi sudah dibilang oleh malaikat maut, usianya 7 hari. Kan begitu maksudnya oleh Nabi Daud, kemudian daripada 7 hari. Maka bertanya ia akan malaikat maut. Nabi Daud pun penasaran bertanya. Tapi dah kau bilang bahwa umurnya 7 hari. Ini nggak mati-mati juga ya. Masih tetap sehat, segar bugar. Kok bisa begitu? Maka berkata ia, malaikat maut pun menjawab bahwasanya laki-laki itu, tatkala keluar, laki-laki itu memang kulihat di catatannya di Lauhil Mahfuz, di papan pengumuman takdir di langit pertama, aku lihat umur dia itu 7 hari lagi. Tapi begitu dia keluar dari tempat kau, dia sambung tadi
tali silaturahim. Jadi laki-laki itu tatkala keluar daripada engkau, menghubung ia akan rahimnya. Jadi berkat menyambung tali silaturahim tadi, Allah tambahlah pada umur, pada tubuh, pada umur, ditambahkan tentuanlah pada umurnya menjadi 20 tahun kemudian. Nah, jadi 20 tahun kemudian barulah dia wafat. Memang tadi 7 hari, sambung tali silaturahim, bertambahlah umurnya sampai 20 tahun berikutnya. Begitu lagi saya. Kata setengah ulama, yakni ditambahkan umur itu disuratkan pahalanya, kemudian daripada matinya, dan diberatkan padanya. Jadi ulama menjelaskan, maksud dari kata ditambah umur, itu kata ulama ini, maksudnya pahalanya Allah tambahkan nanti sesudah dia mati. Nah, itu maksudnya. Yakni yakni ditambahkan umur itu, karena ada kan bahasa di atas tadi ditambahkan umur. Nah, jadi menghubungkan ia akan rahimnya, maka ditambahkan umur. Nah, jadi kalau kan ada kata hadis tadi di awal, wala yazidu fil umri illal birroh, kan ada kan di awal tadi. Di awal tadi kan ada disebutkan wala yazidu fil umri illal birru. Tidak bertambah umur kecuali dengan kebaikan. Nah, kecuali dengan kebaikan yang kita bikin. Jadi bahasa ditambah umur itu apa maksudnya? Jadi ulama menjelaskan, kata dia, maksud ditambah umur itu dituliskan pahala. Tuliskan pahala kita kalau kita ini sudah melakukan amal sekian banyak. Padahal nggak sampai umur segitu. Nah, ada yang memahami seperti itu. Ditambahkan pada umur itu disuratkan pahalanya sesudah dia mati. Dan ada lagi yang menyebutkan diberkatkan padanya. Jadi bisa jadi umur kita ini tetap 20 tahun umpamanya, 30 tahun umpamanya hidup kita, cuma barokah dari umur 30 atau 20 tahun tersebut nampak. Barokah itu kan ziyadatu fil khair, bertambah dalam kebaikan. Seolah-olah dengan umur yang singkat tadi kita sudah beramal macam tas 100 tahun, tas 150 tahun, semacam udah banyak beramal. Itulah berkat bertambahnya umur tersebut. Begitulah kata ulama. Kata Dohak, ada lagi Imam Dohak menyebutkan bahwasanya seseorang tinggal lagi umurnya 3 hari, maka menghubung ia akan rahimnya, maka jadi 30 tahun umurnya. Dan bahwasanya seorang tinggal daripada umurnya 30 tahun, maka memutus ia akan rahimnya, maka jadi 3 hari umurnya. Seperti firman Allah, nah firman Allah Ta'ala, yamhullahu man yasha'u yusbit wa indahu umul kitab. Menghapus Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki ia, dan mensabit ia, yakni akan barang yang dikehendakinya, dan yang dikehendakinya, dan ada padanya ibu kitab, yaitu lauhil mahfuz atau ilmunya yang azali. Ini kisahnya, ini macam kisah yang di atas tadi. Kan begitu kan? Ada orang yang dikasih tahu dijatah umurnya itu 30 tahun. Jadi ada orang umurnya itu 3 hari. Nah, jadi udah dikasih tahu 3 hari umurnya. Lalu dia sambung tali silaturahim menjadi 30 tahun. Kemudian ada lagi orang yang umurnya itu 30 tahun. 30 tahun berikutnya dia masih kemungkinan hidup. Rupanya diputuskan tali silaturahim. Berkelahi, bagi waris enggak jelas, marah, enggak bertegur sapa lah, bermusuhan terus. Kan begitu bahasa memutuskan tali silaturahim. Putus tali silaturahim, maka jadi umur dia 3 hari berikutnya mati. Jadi tentang berubahnya takdir, bertambahnya takdir bisa berubah, itu diperkuat dengan firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Ar-Ra'd 39 mana ayatnya? Yamhullahu man yasha' wa yusbit. Kalau diartikan itu tengok, menghapus Allah. Allah bisa menghapus akan barang yang menghendaki, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, apa yang dia kehendaki. Dan mensabit, menetapkan Tuhan apa yang sudah dia kehendaki juga. Maksudnya, jadi apa yang ditakdirkan Allah itu bisa terhapus, bisa tidak terhapus. Jadi yakni akan barang yang dikehendakinya. Dan ada padanya, jadi apa yang di sisi Allah lah, maksudnya di sisi Allah lah,
ibunya kitab. Nah, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi yang sisi Allah itu Lauhul Mahfuz, ilmunya yang azali. Jadi menghapus ketentuan, menetapkan ketentuan, itu hak prerogatif Allah, tapi di sisi Allah lah umul kitab sebetulnya. Maksudnya ilmunya Allah yang azali itu pada sisi Allah. Jadi yang ilmu azali itu tak bisa terhapus. Yang ilmunya Allah itu nggak bisa terhapus. Tapi kalau masih takdir tadi di sisi Tuhan, bisa saja takdir yang selalu kita kaji tadi kan, takdir mubrom, takdir muallak, itu bisa saja berubah. Yang tak bisa berubah itu yang di ilmunya Allah, yang pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari ayat tersebut. Nanti di penghujung ini pada halaman 105, di situ nanti akan kita ketahui bagaimana persoalan takdir tersebut secara mendalam. Ya. Mudah-mudahan kaji kita pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.